Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majlis kita sama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah suratul Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat yang masih bersama kita atau yang sudah mendahului kita. Wabil khusus saudara kita yang kena musibah bencana di Aceh, di Sumatera dan daerah yang lain yang terdampak, termasuk saudara kita di Gaza, di Palestina yang masih mendapati banyak ujian. Kita minta kepada Allah SWT kiranya Allah SWT mengangkat segala kesulitan yang ada pada mereka. Allah berikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan iman dan Islam bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, rezeki kita, keluarga kita, dan insya Allah istiqamah di jalan Allah hingga Allah mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah besok dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad di yaumil qiyamah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita berada di awal tahun 2026, tepatnya sekarang tanggal 26 Januari ya. Tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari di awalnya, tanggal 6 Januari 2026. Alhamdulillah Allah berkenan masih memberikan pada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya nikmat sehat badan dan umur panjang. Dengan dua nikmat itu mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, kepada umat manusia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu yaitu bulan Desember kita membahas tentang musibah. Ya. Bahwa musibah dalam perspektif Islam itu dipandang ada tiga. Yang pertama, musibah sebagai al-ibtila, ujian. Dan itu hanya untuk diperuntukkan kepada orang-orang yang tergolong al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi kalau dalam bencana musibah apapun dia seorang beriman, maka sesungguhnya Allah sedang uji mereka. Yang namanya ujian itu pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana kita kalau ada ujian biasanya kalau mau naik tingkat, mau masuk SMA kita di SMP ada ujiannya, mau masuk kuliah kita di SMA ada ujiannya, dan seterusnya, untuk meningkatkan, ya, meningkatkan diri kita, mengangkat derajat kita bagi orang yang beriman. Kalau kita yang beriman masih Masya Allah luar biasa. Karena itu Nabi SAW mengatakan seorang wanita yang melahirkan anak yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, dia orang mati syahid. Orang yang tertimbun runtuhan karena dia beriman, dia beriman, dia meninggal dunia karena musibah tersebut, maka dia orang yang mati syahid. Orang yang tenggelam, dia beriman, maka dia juga digolongkan orang yang mati syahid. Luar biasa. Jadi nikmatnya seorang beriman itu nikmat. Ketika dia dapat musibah, justru andaikan dia meninggal dia menjadi orang yang mati syahid, andai dia hidup Allah angkat derajatnya
dan seperti yang dikatakan Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, seperti pohon yang daunnya berguguran. Kalau orang beriman, dia kena musibah, dosa-dosanya digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya Allah dalam ayat ini, dalam surat Baqarah ayat 257, Allah bilang, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang beriman kalau kena musibah, Allah berselawat kepadanya, bahkan Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah, subhanallah, petunjuk dari Allah SWT. Karena sesungguhnya orang beriman itu pasti hidupnya penuh dengan ujian, ya. Karena dunia ini adalah tempat ujian bagi orang-orang beriman. Itu yang pertama yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, walaupun belum tuntas. Yang kedua, bisa jadi musibah mengandung makna at-tazkirah, peringatan, warning. Bagi siapakah? Bagi az-zalimun, orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Siapapun yang berbuat zalim, dan andai kata ada kezaliman di negeri kita lalu kita membiarkannya, atau kita berbuat zalim sekaligus, na'udzubillah min dzalik, begitu ya, Masya Allah, maka Allah akan timpakan bencana musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Masya Allah, luar biasa. Efeknya itu orang yang tak berdosa pun menjadi korban. Ya, itu yang kedua. Nah, akan kita bahas nanti next ya. Yang ketiga, musibah atau bencana itu bisa mengandung makna al-azab. Azab itu artinya siksaan. Bagi siapa? Al-kafirun, orang-orang yang kafir. Ya, kalau orang-orang kafir itu mereka meninggal dunia dalam musibah bencana, sesungguhnya lagi diazab sama Allah. Dan di akhirat besok akan diazab lebih besar lagi. Bahkan tanpa waktu tertentu, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang kafir begitu. Maka Allah ingatkan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Gitu ya ayatnya, surat Al-Bayyinah ya. Saudara sekalian rahimakumullah, ini adalah memahami Islam, memahami musibah dalam perspektif Islam yang akan kita bahas. Baik. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang bahwa seorang beriman itu penuh dengan ujian. Ini ayat yang kemarin kita sudah bahas terakhir ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 2 dan 3 ya, ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kebaca enggak? Terlalu kecil ya. Yang punya handphone boleh juga dibuka surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Ya. Ayat berikutnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Itu pernyataan Allah, statement yang sudah Allah keluarkan 14-15 abad yang lalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahasiban nas ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah begitu. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Oh enggak, kata Allah. Pasti mereka akan diuji Allah. Gitu ya. Untuk apa Allah uji orang-orang beriman itu? Allah ingin buktikan keimanannya. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Ya, arti ujian ini bukan pada wasa kita aja, dulu-dulu juga orang beriman diuji gitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang betul-betul beriman, dan ada juga orang beriman cuma sekedar
lip service. Ya, imannya dusta, cuman di ucapan saja, tapi tidak dibuktikan dengan keyakinan dan perbuatan. Gitu ya. Jadi Allah melihat buktinya. Ketika kita beriman, maka Allah akan memberikan bukti keimanan kita dalam ujian. Maka mudah-mudahan kita semua berhasil mendapatkan ujian ini, lulus gitu ya, Masya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada masa lalu lebih besar lagi ujiannya. Ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama para sahabat berkeluh kesah. Karena zaman Rasulullah SAW itu ujiannya lebih besar. Mereka diusir dari tempat tinggal mereka, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ada yang sempat tidak bisa makan karena diboikot. Bahkan Nabi pernah 3 bulan mengganjal perutnya dengan batu, menahan laparnya. Luar biasa itu. Tujuan luar biasa ujian Nabi Muhammad dan para sahabat zaman dulu. Ya, sampai ayat ini turun. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rasul, mana pertolongan Allah nih? Gitu ya. Mungkin kayak pertanyaan sahabat kita, saudara kita di Gaza, mana pertolongan Allah? Begitu banyak orang Islam sedunia nih, begitu banyak orang Arab, ya Allah, mana pedulinya? Kan gitu ya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk Rasulullah. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah katakan dalam ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan cuma menggugurkan kewajiban sholat, cuma segera menggugurkan puasa, menggugurkan zakat, cuman mengerjakan ibadah-ibadah ritual, lalu kemudian kamu bilang kamu akan masuk surga? Waduh, kata Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, kata Allah, padahal belum terbukti di antara kalian orang-orang yang diberikan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi saudara sekalian, kalau kita berhayal masuk surga, nggak apa-apa, itu kan hayalan ya. Tapi apakah benar akan kita dapat? Entar dulu, kata Allah. Sudahkah kita mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang sebelum kalian? Gitu kata Allah. Ya. Allah bilang, mereka orang-orang terdahulu ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah, kapan pertolongan Allah? Dan Allah berikan jawaban kepada baginda Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, ya Rasul, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, sedekat matahari terbit di waktu pagi. Masya Allah, luar biasa ya. Jangan khawatir, Allah pasti tolong kita, gitu ya, selama kita mau berada di jalannya dan tetap istiqomah, sabar dengan ujian, begitu ya Bapak Ibu saudara sekalian Allah. Nah itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sangat luar biasa ini adalah ujian yang memang untuk mereka yang kena bencana, yang musibah. Sesungguhnya Allah sedang menumpahkan rasa cintanya kepada mereka. Dengan adanya musibah, orang banyak mendekatkan diri kepada Allah, kan begitu ya? Ya, dalam riwayat tertentu, Nabi SAW pernah menceritakan bahwa, ya, Allah dalam riwayat hadits qudsi mengatakan pada malaikat, pergilah kalian kepada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihannya. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani, luar biasa ya.
Jadi ternyata ketika Allah memberikan ujian dan musibah atau ujian kepada orang beriman itu, sesungguhnya Allah pengen banget tuh orang-orang itu merintih kepada Allah, curhat kepada Allah. Karena selama ini kita jarang curhat, habis sholat aja langsung bubar, apalagi waktu tertentu gitu kan. Mestinya kan habis sholat kita zikir dulu, wirid dulu, subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Lalu kita baca doa, baca surat ayat kursi, surat perlindungan ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan yang disunah-sunahkan oleh Rasulullah setiap ba'da sholat. Baru kita berdoa, karena di antara doa yang mustajab adalah doa setelah sholat fardu. Itu banyak riwayatnya ini. Ya, apalagi pas majelis taklim, masya Allah. Ini doa yang paling mustajab ketika kita taklim. Karena yang hadir, yang mengaminkan bukan hanya kita, tapi para malaikat yang hadir, yang Allah turunkan di majelis ini. Segitu ya saudara sekalian. Kita lanjut. Waktu nggak banyak teman-teman. Jadi dunia adalah ujian bagi kita, ya. Dunia bukan tujuan kita. Dunia adalah ujian, bukan tujuan. Karena dunia apapun yang kita kejar pasti akan kita tinggal, ya. Udah banyak kayak apapun akhirnya kita tinggal juga gitu loh. Maka Allah ingatkan sama kita dalam ayat ini, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Carilah oleh kalian sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Kata Allah, silakan. Carilah oleh kalian sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat, karena itu negeri tempat tinggal kamu sesungguhnya. Wala tansa nasibaka minad dunia, tapi jangan kau lupa kamu ada di dunia. Jangan tinggalkan dunia. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, maksudnya apa nih? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan letakkan dunia dalam hati kita, tapi letakkan dunia di genggaman tangan kita. Maksudnya, ayo kita kuasai dunia, jangan kita dikuasai oleh dunia. Paham kan maksudnya? Ya. Kita kuasai dunia, semua aspeknya kita yang atur, bukan kita diatur oleh dunia. Gitu maksudnya. Artinya seluruh urusan kehidupan kita di dunia ini sebenarnya dalam rangka untuk akhirat. Kita kerja emang buat dunia apa akhirat? Nyari nafkah. Buat akhirat. Kan dengan cari nafkah itu kita bisa memberi nafkah keluarga kita. Ini perintah Allah. Dengan mencari nafkah itu kita berangkat haji dan umrah. Perintah Allah. Dengan mencari nafkah itu kita bisa menutup aurat. Perintah Allah. Kan begitu dan seterusnya. Hampir seluruh kehidupan kita ini hampir berkaitan dengan finansial. Makanya mencari nafkah juga ibadah yang besar pahalanya. Itu untuk Allah. Berarti kita bekerja dalam rangka akhirat, bukan dunia semata. Kelihatannya dunia padahal bukan. Ya, dan kemudian Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Waduh, berat banget tuh. Itu paling susah itu. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kita. Ini gimana coba? Bisa gak kira-kira? Allah berbuat baik sama kita, pernah berhenti gak? Pernah ngasok gak? Gak pernah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Jangankan ngasok, untuk memejamkan mata pun tak pernah Allah. Ngantuk tak pernah Allah. Itu ayat kursi yang kita baca ya, masya Allah, luar biasa. Saudara sekalian, Allah mengatur kita, memberikan nikmat kepada kita tanpa batas. Hatta kita lupa sama Allah, Allah nggak kurangi nikmat kita. Betul nggak? Luar biasa. Kita diminta oleh Allah berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masya Allah. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kalian merusak bumi ini. Ya. Jangan kalian bikin kerusakan, karena efeknya buat kalian juga gitu loh.
Bukan nggak boleh tebang hutan, boleh aja, tapi secukupnya untukmu, bukan memperkaya diri dan kelompok tertentu. Tapi untuk dirimu, silakan pakai tuh untuk manfaat kamu, tapi jangan dieksploitasi, mencari kekayaan di situ sehingga menzolimi bumi, kan begitu. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian Allah. Maka di closing dengan Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini kalau bicara masalah dunia ini, masya Allah ya, Allah kasih tahu, Allah nggak suka sama orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Baik saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ujian buat mereka di tempat bencana, dapat musibah. Tapi sesungguhnya ujian itu juga di tempat tidak ada musibah. Kayak sekarang kita nih, kita nggak kena dampak kayaknya ya. Oh, alhamdulillah sih di Jakarta sih nggak ada apa-apa, di Bekasi sih aman, di Bogor sih aman. Kita bilang gitu kan, seolah-olah kita bebas dari ujian. Ntar dulu, justru ketika terjadi bencana di Aceh, bencana di Sumatera, bencana di berbagai macam tempat kena terdampak, termasuk di Gaza, di Palestina, yang hari ini dapat ujian besar, yang di bulan Rajab ini mestinya kita peringati Isra Mi'rajnya, kita ucapkan kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Hari ini Masjidil Aqsa di bawah kekuasaan Zionis Israel. Masya Allah, seolah-olah kita tidak pernah memiliki Masjidil Aqsa, karena kalau kita ke sana mesti bayar visa ke Israel. Ya, bisa sih ke Israel, bisa sih kita ke Masjidil Aqsa, bisa, tapi kita bayar visa sama Israel. Yang diuntungkan siapa? Israel, gitu ya. Ini ujian buat kita yang jauh dari bencana. Untuk apa? Untuk peduli. Kita peduli gak sama mereka? Kita masih ta'acuh, masih cuek kepada mereka. Jangankan memberikan bantuan, mendoakan saja kita lupa gitu loh. Maka dalam majlis tadi kita mulai dengan baca Al-Fatihah, kita doakan mereka semua agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak lulus ujian ini. Musibah di mana-mana, bencana di mana-mana, tapi kita nggak mau peduli dengan mereka. Ini namanya kita nggak lulus ujian. Seolah-olah kita nggak lagi diuji. Ini kita diuji untuk perhatian kepada mereka. Ujiannya beda-beda. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Makanya Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan, "Malah yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang gak peduli dengan sesama saudara yang muslim dimanapun mereka berada, yang kena musibah, kena bencana, kena ujian, kita gak peduli, maka kita dicoret sama Allah dari daftar sebagai orang muslim, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara sesama mukmin, maka dia bukan termasuk golongan muslim, tidak lagi tergolong muslim mukmin. Masya Allah, berat banget itu saudara ya, artinya kita mesti peduli dengan mereka gitu ya, jangan sampai nggak peduli. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang muslim ini seperti apa ya, seperti satu jasad. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang yang beriman itu ya, orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan bagian yang lain, begitu mestinya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah seperti masalul jasadi, satu jasad, satu fisik. Kalau di antara anggota badan kita ada yang sakit, kaki kita kesandung, maka mata meneteskan airnya, gitu kan, Masya Allah. Mulut mengucapkan kalimat innalillahi, sakit banget ya, mata begitu, badan meriang, dan seterusnya gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lain ikut juga, mestinya begitu. Artinya saudara sekalian, jangan sampai kita ta'acu kepada sesama mukmin yang sedang kena musibah, yang sedang kena ujian, karena sesungguhnya itu ujian buat kita juga yang jauh dari mereka, gitu ya. Baik saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjut lagi. Seorang beriman itu tentunya beruntung, apapun yang menimpa dirinya pasti baik. Itu kehebatannya orang beriman ya. Orang beriman itu diberikan oleh Allah kebaikan. Sampai Nabi bilang, ajaban bi amril mu'min, sungguh mempesona orang-orang beriman itu. Ya. Kenapa? Inna amruhu kullahu lahu khair. Inna amruhu kullahu lahu khair.
Semua yang menimpa dirinya adalah kebaikan. Subhanallah. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kenapa? Karena setiap yang menimpa dirinya adalah kebaikan. Itu orang beriman, kata Nabi Muhammad SAW. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menimpakan kesulitan itu bukan berarti Allah nggak suka sama kita. Ya, Allah menimpakan bencana itu bukan berarti Allah benci sama kita, bukan. Justru Allah sayang sama kita. Jangan menganggap yang buruk itu baik, yang buruk itu buruk bagi kita. Bisa jadi yang buruk itu baik buat kita. Jangan juga kita menganggap itu baik padahal belum tentu baik buat kita. Gitu ya. Itu yang Allah bilang dalam Al-Qur'an ya. Baik, saudara sekalian Allah, kita akan masuk poin yang kedua biar kita masuk ya. Untuk bulan yang akan datang ya, karena waktu kita udah habis nih, Masya Allah. Ini yang kedua. Yang kedua akan kita bahas berkaitan dengan bahwa bencana musibah itu terjadi karena ulah manusia. Sehingga Allah timpakan musibah sebagai tazkirah, peringatan untuk siapa? Orang-orang yang zalim. Kita baca ayatnya. Bapak-bapak bisa simak dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 25. Saya akan bacakan. Syukur kalau bisa diikuti ya, yang teman-teman yang bisa kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan boleh. Nah, sudah makin berkurang suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Kata Allah begitu ya. Dan hati-hatilah, peliharalah dirimu daripada bencana musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi saudara sekalian, ini ya yang tadi di mukadimah saya sampaikan, jangan sampai kita tidak paham dengan peringatan Allah ini. Dan ini akan kita bahas insyaallah di bulan yang akan datang. Ada waktu tinggal 7 menit lagi. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Udah disiapkan hadiahnya. Yang mau nanya. Nanti kalau nggak mau nanya, Ustaz yang nanya. Kan gitu. Siap. Iya. Di menit keberapa tadi soalnya juga bisa 3 bulan Rasulullah nggak makan. Di boykot. 3 hari bukan 3 bulan, setahu saya 3 hari yeah. Bukan 3 bulan. Nanti diedit lagi, maksudnya nanti menyesatkan yang nonton kalau masuk ke YouTube Ustaz. Itu aja. Gitu. Tonton lagi aja. Iya. Bagus tuh, diklarifikasi aja ya. Nabi 3 hari tidak makan atau 3 bulan kan begitu ya. Memang riwayatnya Nabi diboikot berbulan-bulan. Diboikot artinya tidak diberikan suplai makanan begitu, sehingga Nabi menutup perutnya dengan batu karena menahan laparnya itu. Diboikot gitu ya. Kalau 3 hari itu sesuatu yang ringan gitu ya. Nabi berbulan-bulan diboikot gitu ya. Kalaupun ada yang mengatakan 3 hari Nabi tidak makan, mungkin tidak makan tanda kutip ya, tidak makan nasi atau tidak makan besar kali ya. Mungkin bisa jadi maksudnya tidak makan nasi, tidak makan gandum, tidak makan kurma selama 3 hari, bisa jadi itu maksudnya ya. Jadi 3 hari tidak makan apa sama sekali gitu ya. Ya, tapi kalau boikotnya tidak dapat suplai dari semua bangsa, ditutup tuh, diblokade begitu, seperti saudara kita di Gaza hari ini kan meninggal pelan-pelan, udah berbulan-bulan nih. Kenapa? Karena nggak disuplai makanan. Nah ini jangan katakan mereka nggak bilang ini ujian mereka nih kayaknya berat. Enggak, Nabi juga mengalami itu, gitu maksudnya gitu ya. Di boikot yang sama, di blokade begitu maksudnya gitu ya. Itu blokade semacam ini bukan hanya mereka, makanya ada ayatnya gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Jangan berkata bahwa seolah-olah ini ujian paling berat. Enggak, Nabi pernah dapat ujian yang berat juga, berbulan-bulan diblokade
Madinah itu sehingga tidak mendapatkan makan dari mana-mana. Luar biasa ya. Tapi dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, Allah berikan jalan jalan yang benar. Baik, insyaallah, jazakallah. Mungkin maksudnya begitu diterima ya. Baik, berikutnya satu dari saya gitu. Iya. Jadi 2 pertanyaan. Iya. Ini milih apa diambilin? Enggak, emang ini buat khusus yang Nanya, ya itu nanya yang buat tanya. Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Hadiahnya ada di tangan saya, Bapak Ibu-ibu. Ya. Ini hadiahnya adalah apa dari Trigona Aurum, manfaat buat kita ya, minyak zaitun dikonsumsi. Ini ada sunnahnya mengkonsumsi zaitun buat kesehatan. Saya mau bertanya, silakan tanjung tangan. Ada 3 maksud Allah turunkan bencana, apa saja? Silakan. 3 maksud bencana Allah turunkan. Apa saja? Satu? Yang mau nanya? Mau jawab? Satu sebagai ujian. Yang kedua? Peringatan. Ya, sudah cukup, insyaallah. Cukup. Bagus, insyaallah. Subhanallah. Sama-sama, jazakumullahu khairan katsiran, masyaallah. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah masuk jam 1 pas. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang salah atau ini silakan nanti bisa kita perbaiki ke depan ya, insyaallah. Saling mengingatkan seperti tadi saudara kita ada yang mengingatkan, kita akan perbaiki nanti insyaallah ya. Jika nanti ini kita tabayunkan kembali, kita cek dan dicek kembali yang dimaksud dari tidak makan atau ujian di blokade dan seterusnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Aku lihat astagfirullahaladzim wa lakum. Kita akhiri dengan kafal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.